Hampir 74 tahun, negara yang bernama Indonesia ini merdeka. Kemudian pemerintah membuat semboyan menuju manusia unggul dalam memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini. Sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia memang memiliki banyak potensi dalam membangun sebuah negara yang berkemajuan. Indonesia sangat kaya. Itu bukanlah suatu kalimat yang kebetulan. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau dan dikelilingi oleh lautan dan keberagaman yang begitu luas. Laut yang kemudian mempersatukan bangsa Indonesia dengan semangat gotong royong. Dengan garis pantai hampir menyentuh 55.000 km, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terbesar kedua di dunia. Tuhan Yang Maha Esa memberi karunia kepada bangsa Indonesia dengan hamparan besar dan bebas yang bisa dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, budaya gotong royong itulah yang menjadi semangat bangsa, meski kini mulai sedikit memudar. Keniscayaan itu seharusnya menjadi pemantik untuk mentransformasikan hal tersebut menjadi sebuah modal untuk kemajuan bangsa di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Salah satu konsekuensi lahirnya demokrasi adalah hadirnya keterbukaan dan keterbebasan untuk berpendapat. Bebas dalam berpendapat menjadikan seolah-olah kita bebas-bebasnya untuk bertutur sesuai isi hati kita. Padahal bebas dalam arti ini bukanlah bebas sebebas-bebasnya. Siapapun memang boleh berujar apa saja, tetapi harus berdasarkan fakta dan data serta sesuai konstitusi yang berlaku. Apalagi bila ujaran tersebut disampaikan kepada publik. Demokrasi juga harus mengutamakan tatanan dan aturan yang ada. Tetapi sekali lagi, demokrasi telah membawa pengaruh dan anugerah besar bagi bangsa, terlebih setelah era reformasi seperti saat ini. Bahwa telah menjadi keniscayaan bahwa kabar dan dusta kian santer terhembus belakangan ini, terutama sebelum dan setelah kontestasi pemilu 2019. Pada dasarnya, berita dusta, berita fitnah, perang pikiran kosong, ujaran makian, dan celaan sejatinya mengurangi hakikat kita sebagai manusia yang beradab. Nilai Pancasila yang sebelumnya sudah sangat luhur menjadi alam pikiran justru kadang diabaikan. Demokrasi yang sejatinya sebagai anugerah malah merembet ke arah ancaman pengikis persatuan bangsa. Membiarkan arus bias kognitif yang salah bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Sudah saatnya kita memerangi bersama hal ini. Kita tak boleh membiarkan apapun yang mengancam persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya bangsa ini kembali ke hitahnya sebagai sebuah bangsa yang beradab dan berbudi luhur. Saya Hasbi Aska Sidiki. Sekian dan terima kasih.